Hello, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Bima. Dan kali ini kita akan melakukan tarot reading lagi dengan 3 pilihan kartu yang tersedia yang sudah bisa teman-teman lihat. Kali ini pertanyaannya adalah, haruskah hubungan ini aku lanjutkan, atau haruskah hubungan ini dilanjutkan sih gitu. Oke, aku akan letakkan 3 buah kartu. Kartu pertama, 2, dan kartu ketiga. Kartu pertama, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Apakah harus dilanjutkan? Oke. Kita sudah mendapatkan 3 tumpuk kartu di sini. Silakan untuk teman-teman memilih mana yang menurut teman-teman paling memanggil hati, yang menurut teman-teman aku pengennya milih yang nomor ini. Oke, aku sudah kasih kesempatan untuk kamu berpikir, dan kali ini kita akan bahas untuk yang nomor 3 dulu ya. Haruskah hubungan ini dilanjutkan? Oke, hubungan ini memang awalnya terasa menyenangkan karena di sini ada kartu Magician. Di sini hubungannya, komunikasinya terasa aktif dan banyak hal yang bisa jadi kayak dari awal kamu mendapatkan pujian-pujian ataupun memang kayak kado-kado spesial dari pasangan ataupun dari gebetan, dan banyak hal yang diwujudkan seolah-olah kamu ini awalnya tidak menyangka bisa mendapatkan hal seperti ini, tapi sama si gebetan, sama si pasangan itu diwujudkan dan membuat kamu ya lumayan terbuai, membuat kamu senang, membuat kamu bahagia bareng sama dia. Lalu di tengah perjalanan relasi kamu, relationship kamu, di sini lumayan dipenuhi oleh konflik nih rasanya nih. Jadi sudah mulai ada adu argumen, sudah mulai terasa nuduh-nuduh biasanya gitu. Mana yang menurut paling benar, ini versi aku, ini yang paling benar versinya dia. Jadi udah nggak mau ngalah nih satu sama lain. Nah, terus akhirnya di fase berikutnya memang sudah mulai ada semacam kayak kegalauan juga nih. Ini hubungannya mau dilanjutkan atau enggak? Ini hubungannya mau diteruskan atau enggak? Ini di antara kamu, bisa jadi mungkin gebetan kamu juga, perhatiannya sudah mulai bercabang nih. Yang tadinya fokus banget sama kamu, sekarang kamu sudah mulai sedikit ya kurang lebih jadi kayak diacuhkan, karena ada beberapa hal yang memang membuat dia tidak lagi fokus sama kamu. Karena untuk mengendalikan kamu gitu loh, kasar katanya adalah untuk mengendalikan mungkin tabiat kamu ataupun perasaannya kamu, dia cukup kesulitan. Bisa juga untuk mengendalikan dan mengontrol emosinya dia, pikirannya dia, itu dia juga bermasalah. Jadinya dia cukup pusing untuk terus lanjut atau enggak. Tapi kalau misalkan kita bikin sebuah kesimpulan di sini, balik lagi ya, ini kan hanya gambaran. Kalau misalkan kamu memang cocok dan sudah mengalami kenyamanan dengan orang ini, dan beberapa argumen-argumen yang memang sering menjadi perdebatan itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak menjadi sebuah persoalan yang besar ataupun mendasar, menurut aku sih gitu loh, ujung-ujungnya relationship memang pasti bicara tentang komunikasi.
Jadi jangan segan-segan untuk katakan apa maunya kamu, dan tolong dimengerti apa maunya dia. Dan juga sebaliknya, kamu juga pancing dia untuk katakan apa maunya dia, dan coba kamu mengerti apakah yang dia mau itu bisa kamu penuhi atau enggak. Kalau misalnya memang nggak bisa dan memang nggak cocok, ya itu pilihan ada di kamu lagi. Kamu mau nerusin perjalanan percintaan ini atau enggak, ya itu terserah kamu. Jadi kalau misalkan hubungan ini layak dipertahankan atau enggak, ya aku rasa sih dengan keadaan yang dirinya itu cukup membantu kamu di awal relationship ini, cukup bersahabat, cukup komunikatif, menurut aku sih masih lumayan bisa dipertahankan ya, kalau misalkan memang tidak ada sesuatu hal perbedaan yang jahat ataupun yang sampai menyakiti kamu gitu. Paling ini cuman lebih ke perbedaan prinsip ataupun memang naik turunnya percintaan ya, biasa lah. Jadi kamu mau terusin atau enggak, ya pilihannya terserah kamu. Oke, untuk yang memilih tumpukan nomor 3 seperti itu ya bacaannya. Oke, untuk saat ini kita beralih ke tumpukan yang nomor 1. Sudah siap belum untuk kamu yang memilih nomor 1? Apakah hubungan ini layak diteruskan atau enggak? Atau dipertahankan atau enggak? Dilanjutkan atau enggak? Di sini aku melihat ada Six of Pentacle, berarti pasangan kamu ataupun kamu ini lebih ke support banget kepada, ya anggaplah pasangan kamu lah dulu lah. Pasangan kamu di sini support secara finansial ataupun ya perhatiannya cukup bagus, karena dia lumayan ngertiin kamu, dia mengerti apa yang kamu butuhkan. Kalau misalkan memang kamu butuhnya ya perawatan gitu misalkan, dia tuh langsung kayak tidak segan-segan untuk ngasih. Di lain hal, dia juga sering ataupun ya kurang lebih ngasih hadiah-hadiah kecil gitu. Dan aku ngelihatnya ini ditambah dengan kartu yang ini, keinginannya ataupun kesungguhannya ataupun hubungan kalian ini cukup lumayan baik nih, cukup lumayan bagus, karena masing-masing dari kalian memang ada keinginan untuk ke arah yang lebih serius, ditunjukkan oleh pasangan kamu ataupun memang kamu yang benar-benar membuat hubungan ini tetap terjalin dengan baik, ditambah lagi dengan support finansial. Jadi kita semua tahu bahwa hubungan ini akan lebih mantep kalau misalkan tidak ada kesusahan dalam bidang finansial. Jadi kalian berdua ini memang kerja, memang serius, dan kalian memang sepertinya menumpuk dan menabung dan saling memperbaiki keuangan kalian gitu loh. Jadi dalam finansial juga ada fokus yang ditambah, dan dalam hubungan itu sendiri juga otomatis jadi lebih difokuskan di pemenuhan kebutuhan gitu loh. Kalau misalkan dalam pemenuhan kasih sayang, kemungkinan ini aku juga akan memprediksi ya, nggak bisa meyakinkan kamu bahwa, atau nggak bisa memastikan, yang aku maksud bahwa dalam hubungan kamu ini kasih sayangnya kurang. Soalnya aku ngelihatnya ada semacam kasih sayang yang sedikit
kurang gitu loh, karena aku bilang tadi ini lebih fokusnya ke urusan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan gitu loh, sorry. Jadinya lebih kayak waktu untuk manja-manjaan ataupun untuk saling memberikan pujian itu kayak berkurang gitu loh. Tapi ini hubungan ini cukup layak dan menurut aku cukup bagus gitu loh. Tambah lagi ini juga ngomongin tentang kalian saling dan sangat menjadi tim yang lumayan bagus gitu loh kalau aku lihat, untuk tidak terpengaruh oleh godaan dari pihak luar. Anggaplah misalnya pasangan kamu digodain oleh lawan jenisnya. Nah, pasangan kamu ini aku ngelihatnya cukup bagus untuk mempertahankan relationship yang dia punya. Begitu pula juga kamu gitu loh. Kamu juga bertahan untuk setia sama pasangan kamu. Kamu tidak coba aneh-aneh gitu loh, karena kamu pun sudah ada beberapa investasi yang sudah kamu berikan kepada pasangan kamu, bahwa aku mau hubungan yang baik, aku mau hubungan yang mapan, yang stabil, dan bisa dibuat ke arah yang serius. Jadi aku ngelihatnya di sini kalian sama-sama melawan kalau ada musuh yang datang. Oke gitu ya kalau yang aku baca di tumpukan nomor 1. Bagaimana dengan tumpukan yang nomor 2? Oke. Untuk tumpukan yang nomor 2, sebenarnya hubungannya bisa dikatakan nggak sehat. Terlepas ini benar atau salah apa yang aku katakan, aku hanya membacakan lewat kartu ini saja. Aku merasanya hubungan ini tidak sehat, karena bisa jadi kamu atau bisa jadi dia yang tetap mempertahankan hubungan ini, padahal gitu loh, padahal keadaannya ini udah sama-sama lelah dengan apa yang kalian bina, apa yang kalian jalin. Jadi dari awal-awal aja juga, dari awal-awal mungkin jadian ataupun memang kenal sama si gebetan ini gitu loh, kalian ini udah kayak mungkin memang awalnya suka, habis itu deket, sayang, tapi kayak kok selama aku berhubungan sama orang ini, aku kok kayak tersiksa gitu loh. Jadi kayak ada rasa lelah gitu, capek. Bisa jadi perhatian yang kamu berikan itu nggak berbalas, tapi kamu tetap setia. Bisa jadi ada keinginan yang kamu inginkan dari pasangan kamu ya, misalkan kayak perhatian ataupun hadiah ataupun ucapan terima kasih ataupun ucapan sayang. Itu kan sebenarnya hal yang wajar ya dalam relationship, tapi pasangan kamu tidak memberikannya ataupun berlaku sebaliknya ya. Misalnya ya pasangan kamu yang malah sebenarnya membutuhkan itu dari kamu, tapi kamu nggak ngasih gitu. Memang usahanya ada gitu, diniatkan untuk terus menjaga gitu, terus memperbarui rasa ataupun energi hubungan ini supaya tetap stabil dan tetap terjaga gitu. Tapi apalah daya, kalau misalkan dari awalnya aja udah capek, menderita, ditambah lagi kadang-kadang diantara kalian nih ada yang lebih kayak self sabotage gitu loh sama diri sendiri. Jadi ataupun ya ini aku anggaplah kamu aja lah, kamu kayak jadi serba negative thinking kadang-kadang sama pasangan.
Gua kalau misalkan minta ini dikasih nggak ya, tapi kamu langsung menjawabnya dengan negativity, kamu katakan aduh kayaknya enggak deh. Nah jadi kayak eh, self thinking kamu atau negative thinking kamu itu juga udah bikin masalah di hubungan kamu. Jadinya nggak ada sesuatu hal yang ingin kamu perbarui yang benar-benar yakin dari pikiran kamu, dan kamu benar-benar yakin akan dibalas sama pasangan kamu dengan sesuatu yang positif. Pikiran kamu dipenuhi dengan kenegatifan, jadinya kamu untuk melangkah, untuk maju, untuk berangkat juga itu agak punya keraguan-raguan gitu loh kalau untuk mau berkomunikasi sama pasangan. Ditambah lagi, ini juga tambahan yang sebenarnya belum tentu benar, tapi juga bisa jadi ini kejadian. Bisa jadi dari, kalau yang tadi kan dari diri kamu sendiri nih yang menutup diri, yang membuat negativity dalam pikiran kamu. Atau kalau yang berikutnya ada kemungkinan pasangan kamu yang membuat ataupun yang menutup gerak-gerik kamu. Jadi udah pasangan kamu juga lelah, tapi dia juga ada kecenderungan manipulatif juga gitu loh. Jadi kayak kamu tuh dilarang-larang, kamu tuh nggak bolehin gitu. Jadinya ya kalau dikatakan hubungan ini sehat atau nggak sehat, ya ini lebih kayak nggak sehat gitu. Jadi kalau misalkan mau dilanjutin ya terserah, kalau nggak mau dilanjutin ya terserah. Oke. Sekian dulu ya tarot reading dari aku, semoga aja resonate. Kalau misalkan memang belum resonate ya mungkin mungkin energinya bukan kamu yang kepanggil gitu loh. Jadinya ya relax aja, santai aja, kita cuman entertain di sini. Jangan dimasukin ke dalam hati. Kalau misalkan bacaan aku ternyata benar-benar menyakiti perasaan kamu, semoga aja kamu terhibur dan tetap semangat, tetap optimis, tetap berzikir kalau yang muslim, dan berdoa. Jangan lupa semangat untuk terus menghadapi hari-hari berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.